Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, di sini ada Ustazah Silvi. Nah, peringatan Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 12 Rabiul Awal akan kita peringati hari ini dengan cara menyaksikan dongeng yang akan disampaikan oleh Kak Ali. Sebelum kalian menyaksikan dongeng yang akan disampaikan oleh Kak Ali, kita saksikan dulu yuk sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Husnul Yakin sebagai Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Plus. Nah, ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya dikasih Allah Subhanahu wa taala rahmat, hidayah dan maunah yang semuanya itu adalah kita tujukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada umat-umatnya yang selalu berjuang untuk menegakkan Allah di bumi ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan yang paling kita harapkan adalah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, untuk kali ini tepatnya pada tanggal 19 November 2021, umat Islam mengetahui, kita semuanya mengetahui bahwa hari ini adalah hari kelahiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sebagian umat Islam itu ada yang mau memperingati kelahiran beliau dan ada juga sebagian yang tidak mau. Pada hari ini kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita bertujuan baik karena kita akan mengenang Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah pada hari ini pula kita akan mengambil tema menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan tujuan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai semua yang kita amalkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke acara inti, yaitu menyaksikan dongeng yang akan disampaikan oleh Kak Ali dengan tema menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berakhlakul karimah. Yuk kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah serta Dewan Guru SD Muhammadiyah Mojokerto yang kami hormati, dan kepada adik-adikku semuanya, siswa-siswi SD Muhammadiyah Mojokerto yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kali ketemu lagi dengan anak-anak. Kali pernah loh 4 tahun yang lalu kali kesana bercerita. Tapi karena sekarang kondisinya pandemi, kita tidak mungkin bisa bertatap muka. Makanya dengan video ini mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa mendapatkan santuan satu tambahan ilmu dari Kak Ali terkait dengan peristiwa kelahiran baginda Nabi Muhammad. Pasti ada yang pernah mendengar kan? Oke lah. Kalau ada yang pernah mendengar, Kali juga akan bercerita tentang peristiwa kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelumnya saya ingin lihat semangatnya, coba anak. Mana semangatmu? Kurang kompak. Coba, mana semangatmu? Kompak lagi. Mana semangatmu? Sip, coba yuk. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Tuhanmu yang kuasa? Allah.
Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi pada anak yang rajin mengaji. Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi pada anak yang rajin berbakti. Kali mau tanya, siapa yang kepingin dicintai Allah, angkat tangan. Siapa yang ingin dicintai Rasulullah, angkat tangan. Siapa yang ingin dicintai guru-gurunya, angkat tangan. Siapa yang ingin dicintai bapak ibunya di rumah? Siapa yang ingin dicintai kakek neneknya? Angkat tangan. Siapa yang ingin dicintai orang gila? Mak mau kali. Masa dicintai orang gila nggak mau? Ya sudah, nggak mau ngapain dicintai orang gila ya? Coba, mudah-mudahan kelak kita selalu mendapatkan cintanya dari Allah, syafa'atnya dari Rasulullah, sehingga besok kelak kita bersama-sama di dalam surga. Mau nggak? Coba, siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Apa nama sekolah yang kau cintai? Apa nama sekolah yang kau cintai? Itulah sekolah kita, tempat anak prestasi. Apa nama sekolah yang kau cintai? Sip semuanya ya. Adik-adikku yang kami coba hari ini masih senang nggak? Masih semangat untuk mendengarkan cerita dari Kali? Coba tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Oke, coba kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita syukuri. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau anak hebat, bilang oke. Kalau kau anak hebat, bilang oke. Kalau kau anak hebat, harus rajinlah sholat. Kalau kau anak hebat, bilang oke. Kalau kau anak hebat, bilang oke. Kalau kau anak pintar, bilang oh ye. Kalau kau anak pintar, bilang oh ye. Oh ye. Kalau kau anak pintar, harus rajinlah belajar. Kalau kau anak pintar, bilang oh ye. Kalau kau anak pintar, bilang oh ye. Oke, kalian akan cerita. Kalian akan mulai cerita pada hari ini tentang peristiwa kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus mencintai Rasulullah? Iya, kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, maka cintailah beliau. Karena kelak besok di akhirat kita juga akan berjumpa dengan Rasulullah. Maukah ada seperti itu? Mau semuanya. Oke. Ali akan memulai cerita. Adik-adik, di negeri Afrika, di bagian negeri Afrika, ada namanya wilayah Habasyah. Habasyah itu adalah provinsi yang ada di negeri Afrika, dipimpin oleh seorang raja. Kalau nama pemerintahnya atau yang memimpin pemerintahnya namanya gubernur. Tapi masyarakat luas atau di sekitar Najasyi itu nyebut namanya Baginda Raja. Siapakah Baginda Raja tersebut? Namanya adalah Namaku adalah Raja Abraha. Siapa anak-anak? Raja berapa, Baginda? Raja Abraha. Adik-adikku yang kami cintai, rambutnya panjang, berintik seperti Supermi, hidungnya besar, sifatnya congkak dan sombong, ingin selalu menang sendiri. Pada hari itu, Baginda Raja memanggil Senopati atau memanggil penasihatnya, memanggil bawahannya, memanggil para menteri-menterinya
Wahai menteriku, sekarang mendekatlah. Dekatlah kepadaku. Sang menteri Senopati, suaranya besar. Siapa Baginda? Emang ada apa Baginda? Saya mengalami kegelisahan. Gelisah apa Baginda? Saya mengalami kegelisahan. Jangan-jangan Raja Najasyi yang ada di Afrika itu marah kepadaku, dan mereka akan mengirim bala tentara yang banyak. Sedangkan tentara kita belum banyak. Bagaimana ini, wahai penasihatku, wahai senopatiku? Adik-adik, Senopati pun bertanya, wahai Baginda, mengapa Raja Najasyi marah kepada Baginda? Bukankah Baginda telah memenangkan peperangan ini, di mana Raja Zonamas meninggal dan mereka lari kemana-mana? Akhirnya Habasyah menjadi bagian dari negeri Afrika dan sekarang dipimpin oleh Baginda Raja Abraha. Mengapa seperti itu Baginda? Mengapa Baginda mengalami kegelisahan? Wahai senopatiku, wahai kepercayaanku, kemarin Raja Najasyi dari Afrika mengirim salah satu panglimanya dan mereka telah kubunuh. Saya khawatir mereka marah kepadaku. Wah, Baginda, tidak usah terlalu takut. Ada saya. Menurut kamu bagaimana? Baginda, menurutku adalah 1. Bikinkan surat, kemudian kasih upeti, serahkan kepada Baginda Raja yang ada di Najasyi di Afrika sana. Pasti mereka akan senang. Pasti mereka akan senang dengan pemberian kita. Dan itu adalah bentuk kesetiaan kita kepada mereka. Benar juga kata-katamu, wahai senopatiku. Apakah ada lagi? Apakah ada lagi usulan dari kamu, wahai senopatiku? Apa Baginda ya? Coba saya menangan Baginda. Pak, saya punya ide yang besar Baginda. Saya punya ide yang besar. Ide kamu bagaimana? Bagaimana senopati? Bagaimana kalau gereja Al-Qulais itu yang ada di samping kerajaan Baginda itu kita bangun yang besar. Kita jadikan gereja yang sangat indah sekali. Kemudian kita datangkan Raja Najasyi dari Afrika untuk memberikan peresmian kepada gereja kita. Akhirnya mereka datang ke sini Baginda. Mereka berduyun-duyun ke sini. Banyak yang datang ke sini. Mereka membayar ke sini. Banyak yang jualan. Akhirnya kita menjadi negara yang kaya raya. Benar juga wahai senopatiku. Benar juga. Adik-adik, adik-adikku yang kami cintai. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Akhirnya Baginda Raja menyuruh kepada bawahannya, kepada menterinya, untuk mencari orang yang bisa membangun gereja yang sangat besar sebagai bentuk kemegahan dan kejayaan Raja Abraha. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, mulailah pembangunan gereja Qulais itu sangat megah sekali. Wah, pada waktunya, pada hari yang telah ditentukan, adik-adik, resmikanlah yang namanya gereja Qulais tersebut. Apa yang terjadi? Wih, Baginda Raja senang sekali.
Dibukalah pintunya. Baginda Raja datang naik kereta kencana. Adik-adik, mereka datang dikawal ratusan prajurit dari negeri Habasyah. Mereka dikawal, mereka senang sekali. Dibukalah pintu gereja Quraisy. Begitu terkejutnya Raja Abraha. Wih, my God, indah sekali. Indah sekali gereja kita. Sebentar lagi kita akan menjadi orang yang kaya raya. Menjadi negeri yang kaya raya. Banyak yang datang ke sini. Wah, adik-adik, mereka senang sekali. Mereka punya keyakinan kalau sebentar lagi negeri Habasyah atau provinsi Habasyah menjadi provinsi yang cepat bertumbuh ekonominya. Karena apa? Karena banyak orang yang datang ke situ. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Jarang ada orang yang datang. Sangat sedikit yang datang ke gereja. Akhirnya Baginda Raja bertanya kepada senopatinya, kepada prajuritnya, kepada bawahannya. Wahai prajuritku, wahai senopatiku, wahai bawahanku, wahai orang-orang kepercayaanku, mengapa hanya segelintir orang yang datang ke sini? Kalau seperti ini, kapan kita menjadi kaya raya? Wahai Baginda, kita harus bersabar dulu Baginda. Karena orang-orang masih banyak yang datang ke Mekah untuk ziarah ke Ka'bah. Ka'bah? Iya Baginda, ke tanah Arab. Mereka datang untuk melihat bangunan batu yang ditumpuk itu Baginda, yang namanya Ka'bah. Tapi jangan khawatir Baginda, sebentar lagi mereka juga akan datang ke sini. Kita tunggu saja. Adik-adik, suatu ketika ada prajuritnya, sang penjaga gereja tersebut membuat fitnah yang dilaporkan kepada Raja Abraha, atau membuat berita hoax yang disampaikan kepada Raja Abraha. Mereka pagi-pagi datang kepada Raja Abraha. Woi, ada apa? Wahai penjaga gereja. Maaf Baginda, maaf. Ada apa? Mengapa wajah kamu sedih sekali? Mengapa raut kamu wajah sedih sekali? Maaf Baginda, saya takut. Takut kenapa? Bilang saja. Takut Baginda, nanti Baginda marah kepadaku. Tidak, katakan ada apa wahai penjaga gereja? Di dalam gereja Baginda ada sesuatu. Apa? Sesuatu? Jangan-jangan itu adalah pemberian dari Tuhan kita. Bukan Baginda. Bukan. Emang sesuatu itu apa? Bentuknya bagaimana? Warnanya bagaimana? Bentuknya bulat Baginda. Lalu warnanya kuning Baginda. Wih, itu pasti pemberian dari Tuhan kita. Bukan Baginda. Baunya. Emang ada apa dengan baunya? Baunya basi sekali Baginda. Apa itu? Jangan-jangan makanan yang sudah basi. Bukan Baginda. Atau jangan-jangan, bilang saja kepadaku, apa kira-kira? Kotoran manusia Baginda. Apa? Kotoran manusia? Itu sama dengan melecehkan kita, menjatuhkan harga diri kita. Coba selidiki siapa yang melakukan itu. Ya Baginda. Lain waktu kamu sang penjaga gereja, tolong hati-hati. Yang datang siapa? Jangan-jangan dia ingin menjatuhkan harga diriku. Siap Baginda. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Akhirnya
sang penjaga membuat fitnah, berita hoax kepada Baginda Raja. Baginda, apa? Sudah ketemu orangnya? Menurut cerita, ada beberapa orang yang masuk ke dalam gereja, Baginda. Siapa mereka? Mereka dari tanah Arab, Baginda. Orang-orang Arab. Orang-orang Arab datang ke sini, kemudian mereka mengeluarkan kotoran di gereja itu. Iya, Baginda. Oke, mulai sekarang juga kita bikin perhitungan. Kita ratakan negerinya. Kita kalahkan mereka. Biar mereka tahu kalau kita adalah pasukan yang kuat. Siap, Baginda. Adik-adikku yang kami cintai, Raja Abraha sangat marah. Begitu pula para bawahnya juga marah. Begitu pula menteri-menterinya juga marah. Begitu pula senopatinya marah. Akhirnya dikumpulkanlah pasukan-pasukan yang sudah terlatih di medan perang. Mereka akan menghancurkan orang-orang Arab. Mereka akan menghancurkan orang-orang yang telah memberikan kotoran di dalam gereja. Adik-adik, waktu telah ditentukan. Kepada semua pasukan, apakah sudah siap untuk mengikuti perintahku? Siap, Baginda. Siap, Baginda. Siap, Baginda. Siap, Baginda. Iya, Baginda. Adik-adik, ada yang membawa pedang, membawa tombak, membawa perisai, membawa tameng. Ada yang membawa bodem, lalu besar untuk menghancurkan mereka. Ada juga yang membawa pisau. Wah, saya siap, Baginda, untuk berperang. Kamu membawa apa? Peniti, Baginda. Bah, tidak mutu sama sekali. Pasukan sudah siap? Siap, Baginda. Adik-adikku yang kami cintai, ribuan pasukan berjalan kaki sudah siap. Ribuan, ratusan pasukan berkuda sudah siap. Dan puluhan pasukan bergajah sebagai simbol kekuasaan dan tunggangan kebanggaan mereka juga sudah siap. Mereka disiapkan. Pasukan, mereka berangkat menuju ke tanah Arab, menuju ke Mekah untuk menghancurkan dan menghabisi orang-orang Mekah atau orang-orang Arab. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Kurang lebih 2 minggu perjalanan mereka akhirnya sampai ke perbatasan tanah Arab. Mereka merampok semuanya yang ada. Orang-orang Arab yang waktu itu masih belum bersatu ya, ada ya, masih mengandalkan suku-suku mereka, menyombongkan suku-suku mereka. Mereka menghadang, dan mereka kalah. Mereka menghadang, mereka kalah. Pemuda dari Arab menghadang, kalah juga. Seorang bapak-bapak yang sudah siap menghadang, kalah juga. Seorang perempuan-perempuan kalah juga. Mereka kalah dengan pasukan yang dipimpin oleh Abraha. Mereka mencuri apa yang ada di depan dan di sekeliling di sekeliling mereka. Mencuri unta, mencuri apapun yang ada. Akhirnya malam itu, adik-adik, mereka membuat tenda yang sangat besar. Di dalamnya ada Raja Abraha. Orang-orang Arab sudah mulai lari tunggang langgang ketakutan. Orang-orang Arab sudah mulai lari menyelamatkan diri. Ada yang lari ke atas bukit, ada yang di belakang batu besar, ada yang jauh pergi jauh. Asalkan mereka selamat, karena mereka ketakutan jika nanti Raja Abraha dan pasukannya menghancurkan mereka. Malam itu ada seorang kakek tua yang sudah tua renta mendatangi tenda Raja Abraha, dan mereka bertanya, "Selamat malam. Selamat malam, wahai pasukan dari Habasyah. Saya mau tanya, siapakah nama pemimpin Anda yang datang ke sini? Saya mau tanya siapa yang datang ke sini. Siapakah pemimpin Anda? Saya ingin ketemu." Senopatinya datang. "Hoi, kek,
Tua renta, nama kamu siapa? Namaku Abdul Muthalib. Saya ingin ketemu dengan raja kamu. Mau ketemu dengan Raja Abraha? Iya, mau ketemu dengan Raja Abraha. Mau bertanya? Silakan duduk. Saya berdiri saja. Saya ingin ketemu dengan raja kamu. Saya ingin ngomong. Saya ingin berbicara dengan raja kamu. Siap. Dipanggilkan Raja Abraha. Datang. Raja Abraha datang dengan pakaian kebesarannya, dengan kecokakannya, dengan kesombongannya. Datang menghadap sang kakek Abdul Muthalib. Siapa nama kamu, wahai kakek tua renta? Namaku adalah Abdul Muthalib. Tujuan kamu kesini apa? Saya ingin untaku yang jumlahnya 200 yang telah dicuri oleh pasukan-pasukanmu, tolong dikembalikan. Itu adalah unta-unta peliharaanku. Saya sudah lama memelihara unta. Tolong kembalikan unta-unta kepada aku, wahai Raja Abraha. Saya siap untuk mengembalikan unta-unta kamu, Kek. Saya mau bertanya, siapa yang memegang kunci Mekah, Ka'bah itu? Yang memegang kunci Ka'bah itu adalah saya sendiri. Saya adalah yang memegang kunci Ka'bah. Bolehkah saya minta kuncinya? Silakan, Baginda. Ini kuncinya. Saya serahkan kepada kamu kalau kamu minta kunci Ka'bah. Saya senang sekali kepada kamu, wahai kakek tua renta. Akhlak kamu sangat baik sekali. Mengapa kunci Ka'bah ini kamu berikan kepada saya? Sedangkan unta-unta yang telah dicuri oleh pasukanku kamu minta lagi. Mengapa kamu tidak ingin menjaga Ka'bah itu? Kamu biarkan Ka'bah itu. Malah kamu meminta unta-untanya. Wahai Baginda Raja, kalau unta itu adalah unta-untaku, kalau Ka'bah itu adalah rumah Tuhan, maka Tuhan yang akan menjaganya. Dahulu-dahulu kala, orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, mereka mati dan kalah. Kalau Baginda Raja ingin kalah dan ingin menghancurkan Ka'bah, silakan hancurkan Ka'bah. Itu milik Allah, milik Tuhanku. Wah, siapa takut, wahai kakek tua renta? Sudah, pasukanku, kembalikan semuanya unta-untanya itu. Besok pagi kita hancurkan Ka'bah itu. Siap, Baginda. Siap, Baginda. Siap, Baginda. Wah, siap, Baginda. Adik-adik, nah, adik-adik yang kami cintai semuanya. Pagi hari telah datang. Apa yang terjadi? Semua pasukan sudah siap. Semua pasukan sudah siap untuk menghancurkan Ka'bah. Pagi hari, pasukan sudah siap. Pasukan yang berjalan kaki sudah siap. Ratusan pasukan berkuda juga sudah siap. Puluhan pasukan bergajah sudah siap. Ayo semua pasukanku, semua berangkat maju ke depan. Hancurkan Ka'bah itu. Ayo. Adik-adik, apa yang terjadi? Di luar dugaan mereka. Pasukan-pasukan itu, kuda-kuda itu, gajah-gajah itu tidak mau datang. Mereka ketakutan. Ayo cepat, hancurkan Ka'bah itu. Hancurkan Ka'bah itu. Adik-adik tidak mau. Untanya, gajahnya tidak mau berdiri. Tidak mau berdiri. Mereka duduk. Ayo gajah-gajahku, cepat berdiri. Ayo, kudanya juga sama.
tidak mau berjalan. Diambilnya tombak, dipukulkan di kepalanya. Darah. Ayo cepat, kuda-kuda, gajah-gajah, ayo cepat, cepat hancurkan Ka'bah itu, hancurkan Ka'bah itu. Adik-adikku yang kami cintai, Raja Abraha marah, senopatinya marah, prajuritnya juga marah. Mengapa kuda-kuda dan gajah itu tidak mau pergi atau tidak mau datang mendekati Ka'bah? Baginda, Baginda, ada apa? Ada berita baru apa lagi? Gajah-gajah kita nggak mau. Tidak mau, Baginda. Mereka ingin kembali lagi. Apa? Tidak mau mendekati Ka'bah. Pukul kepalanya. Pukul kepalanya. Iya. Dipukul sampai berdarah-darah. Gajah itu tidak mau berdiri, tidak mau jalan. Dari kejauhan, tiba-tiba datang gelombang hitam. Mereka, wah, sebentar lagi kita akan hujan. Kita akan mendapatkan air yang banyak. Sebentar lagi kita akan hujan. Wah, pada senang sekali anak-anak. Mereka melihat gelombang hitam. Anggapan mereka itu adalah awan. Nggak taunya semakin mendekat. Ribuan pasukan burung ababil. Mereka datang. Di mulutnya, di cakar sebelah kanannya, cakar sebelah kirinya, membawa batu-batu dan dilemparkan kepada pasukan yang dipimpin oleh Abraha. Ada yang kena hidungnya. Ada yang kena mulutnya. Ada yang kena telinganya, perotol. Ada yang kena kakinya, ada kena tangannya. Burung ababil terbang sambil membawa batu yang besar. Mereka melemparkan. Mereka ketakutan, mereka mati adik-adik. Apa yang terjadi? Mereka mati. Mereka mati. Pasukan-pasukan juga mati. Tidak sedikit mereka yang menangis, ya, karena mereka banyak yang bercucuran darah. Kakinya penuh dengan darah, badannya penuh dengan darah. Mereka pada mati semuanya seperti daun yang dimakan ulat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim dayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sinjil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka pasukan bergajah mati. Anak-anakku yang kami cintai, pada tahun itu, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, atau tanggal 21 April tahun 571, lahirlah seseorang dari seorang ibu yang sangat istimewa. Dari seorang ibu namanya Aminah, anak yatim. Karena bapaknya beberapa bulan yang lalu sudah meninggal, namanya Abdullah. Lahirlah kemudian pembantu Aminah mendatangi kakek. Kakeknya yang menanya Abdullah tadi, Abdul Muthalib tadi. Kemudian digendonglanya sang cucu oleh kakeknya. Digendongnya sang cucu tadi oleh Abdul Muthalib sang kakeknya, dibawa keliling Ka'bah. Kemudian mereka bilang kepada orang-orang Mekah, wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Arab, ini cucuku dari Abdullah. Ini ayahnya namanya Abdullah, istrinya namanya Aminah. Ini adalah cucuku. Saya kasih nama Muhammad.
Itu adalah kisah kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku yang kami cintai, apa yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut? Satu, Allah menunjukkan kekuasaannya. Bagaimanapun, sekuat apapun, kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin bisa terjadi. Pasukan-pasukan bergajah, pasukan berkuda, pasukan-pasukan tentara yang sudah terlatih, mereka akan tumbang, mereka akan kalah dengan kekuasaan Allah. Burung-burung ababil yang dikerahkan oleh Allah, yang di mulutnya, di cakarannya membawa batu yang membara, dilemparkan kepada mereka mati. Itu juga bentuk kekuasaan dari Allah. Itulah bentuk kekuasaan dari Allah. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Raja Abraha adalah bentuk kesombongannya, kecongkakannya. Mereka sombong ingin menghancurkan negeri Arab, ingin menghancurkan Ka'bah, Baitullah. Tapi mereka tidak bisa. Justru mereka yang meninggal dengan sendirinya. Lah, oleh karena itu, dari peristiwa itu kita harus belajar baik adik-adik ya. Sekarang belajar kita dengan teman-teman yang lain bagaimana kalau kita membaca sirah nabawiyah, kita membaca sirah atau sejarah kisah Nabi. Nabi itu punya sifat yang luar biasa, baik sekali sifatnya Nabi. Yang bisa kita contoh, satu, kita tidak boleh menyakiti temannya, kita tidak boleh menghina temannya, kita tidak boleh berkata jorok kepada temannya, kita tidak boleh mengambil barang teman-teman kita, karena itu tidak pernah diajarkan oleh Islam. Justru yang harus kita lakukan adalah, satu, kita harus membantu teman-teman kita. Kita harus bisa mempunyai jiwa yang sabar kepada teman-teman kita. Kita harus menjadi penolong dari teman-teman kita. Kita harus menjadi orang yang selalu murah senyum kepada teman-teman kita, karena itu adalah ajaran Nabi kita. Dan jangan sekali-kali mengucapkan kata yang buruk atau yang jorok. Coba Anda bayangkan ya adik-adik ya. Coba kalau Anda itu tidak suka dicubit orang, kalau Anda itu tidak ingin dilukai orang, kalau Anda tidak ingin disakiti orang, maka jangan menyakiti orang. Jangan menyakiti orang. Kalau tahu kalau dicubit itu sakit, kalau tahu kalau mengatakan yang buruk itu bikin hati itu jengkel, ya jangan lakukan pada orang lain. Karena orang lain juga akan mengalami hal yang sama. Dalam arti, hati mereka juga tidak suka ketika Anda caci maki, ketika Anda pisui, ketika Anda marahi. Mereka tidak suka. Sebagaimana Anda juga tidak suka. Oke? Itulah cerita dari kali. Mudah-mudahan lain waktu kalau sudah hilang pandeminya, hilang virus coronanya, insya Allah nanti saya bisa langsung untuk silaturahmi ke sekolah adik-adik, untuk bercerita. Ya, kali punya banyak cerita. Saya akan cerita kepada adik-adik kalau waktunya sudah memungkinkan. Oke? Mudah-mudahan dengan peringatan atau memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dengan mahabbah kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW, kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, dari kiamat. Amin Allahumma amin. Dan yang tidak kalah penting adalah mudah-mudahan kelak kita bisa bertemu Rasulullah, berjumpa Rasulullah, bersatu dengan Rasulullah di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali videonya. Terima kasih Kak Ali. Sekarang jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Ustadz dan Ustazah yang ada di kelas kalian. Semangat anak soleh dan soleha. Ustazah Silvi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.